Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 403 sampai dengan 405 terkejut dengan sosok kuat. Astaga, adegan yang terjadi membuat sopir dan gadis di dalam mobil kaget. Gedebuk. Saat ketiga pemuda itu jatuh, yang lainnya juga memandang dengan kaget. Ternyata orang ini memang bisa seni bela diri. Justru mau kulihat berapa banyak yang bisa kamu kalahkan. Maju. Pemuda dengan tato kalajengking mendengus dingin, dan memerintah lagi. Sekelompok anak muda mengangguk dan bergegas menuju Peter secara bersamaan. Sopir itu ingin membantu, tapi tidak berani maju sama sekali. Jangankan hanya Peter dan dia, bahkan jika mobil taksinya penuh dengan pria kekar sekalipun, tetap saja tidak ada peluang untuk menang melawan 40 orang ini. Jadi sopir itu hanya bisa mencari peluang untuk melakukan panggilan darurat. Sedangkan di sisi Peter, lebih dari 20 pemuda berbaju hitam telah mengepungnya. Pekerjaan orang-orang ini adalah dibayar untuk menghilangkan atau memusnahkan orang lain. Oleh sebab itu, tidak peduli siapapun yang mereka hadapi, mereka tetap tidak akan menahan diri dan menyerang dengan kejam. Meskipun Peter hanya orang cacat, tapi tinju dan tendangan dari orang-orang ini sama sekali tidak mengenal ampun. Shosh! Pada saat ini, Peter tiba-tiba menopang kursi roda dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya meninggalkan kursi roda. Memanfaatkan kedua tangan sebagai penopang, dan mengayunkan tubuh, sehingga seluruh tubuhnya benar-benar berputar di atas kursi roda. Pow pow pow. Peter memutar tubuhnya, mengangkat kaki sambil berputar terus seperti baling-baling. Tidak ada yang menyangka Peter akan melakukan gerakan seperti itu, dan benar-benar mengejutkan pria muda di sekitarnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, kaki Peter sudah bergerak dan menghantam wajah mereka. Gedebak-gedebuk, pow-pow. Yang terdengar hanya suara pukulan, dan Peter setidaknya menendang 7 hingga 8 orang. Mereka yang tidak kena tendangan tanpa sadar melangkah mundur. Dengan begitu, pengepungan yang mereka bentuk di sekitar Peter tiba-tiba pecah. Manfaatkan kesempatan ini, raih kakinya dan tarik dia dari kursi roda. Pemuda dengan tato kalajengking di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Mendengar itu, beberapa pria kekar berbaju hitam segera bereaksi dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan kaki Peter. Namun, dengan kecepatan reaksi Peter, mereka tidak mungkin bisa berhasil semudah itu. Peter tiba-tiba meregangkan lengannya, duduk di kursi roda lagi, dan mengepalkan tangan untuk meninju. Blam, krek. Kekuatan Peter sangat menakutkan. Tinjunya berhadapan langsung dengan tinju kedua pria kekar berbaju hitam tersebut sampai akhir. Namun, alhasilnya dia tidak bergerak sama sekali. Justru kedua pria kekar tersebut terus mundur dengan telapak tangan yang menderita luka serius. Salah satu pria kekar itu jelas mengalami patah tulang tangan karena hantaman tinju langsung dari Peter. Jadi saat ini, wajahnya memucat, dan butir-butir keringat terus keluar dari dahinya. His, sialan. Pemuda itu terus terengah-engah, dan telapak tangan yang terkena pukulan Peter gemetar tak terkendali. Dalam waktu singkat, Peter telah mengalahkan lebih dari 10 orang dengan mudah. Dan dia sendiri tidak terluka sama sekali. Para pemuda itu bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Peter. Pemuda bertato kalajengking itu tertegun. Sang sopir terpana, sedangkan gadis yang duduk di kursi sebelah pengemudi tampak seperti baru saja melihat penampakan hantu. Astaga, bukannya dia hanya orang cacat. Kenapa bisa sekuat itu? Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri. Sama sekali tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Bukankah adegan seperti ini hanya muncul di drama TV? Dan adegan seperti itu benar-benar sedang terjadi di depan matanya. Kak, gimana ini? Tanya seorang pemuda yang tampak bingung selama beberapa detik, dan menatap pemuda bertato kalajengking itu. Sialan, apalagi yang bisa dilakukan? Apalagi, maju. Pemuda bertato memberi perintah.
dan sekitar 20 orang yang tersisa berbalik untuk bergegas ke arah mobil, membuka bagasi, dan mengeluarkan pipa baja yang berkilau. Pipa baja yang panjangnya 1 meter sangat menyilaukan karena pantulan cahaya lampu mobil. Pemuda bertato itu juga mengambil segenggam pipa baja, kemudian diayunkan beberapa kali, dan berjalan menuju Peter. Dasar sialan, aku tak percaya orang sebanyak ini tidak bisa menghajar satu orang cacat. Maju semuanya. Kali ini, pemuda bertato itu memimpin tim secara langsung, dan semua orang bergegas menuju Peter secara bersamaan. Lebih dari 20 pipa baja diayunkan hampir secara bersamaan. Kerumunan tersebut bergegas dengan kompak, sehingga menciptakan aura dan momentum yang sangat luar biasa menakutkan. Sang sopir ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bahkan gadis itu yang berada cukup jauh tidak bisa menahan diri dan melebarkan matanya dengan jantung yang berdebar kencang tanpa henti. Shosh! Lebih dari 20 pipa baja diayunkan sehingga tampak kacau dan menyerang dengan kuat. Dengan tatapan dingin di mata, Peter tiba-tiba melepaskan rem kursi roda, lalu memutar kemudi untuk mundur ke belakang. Bruk! Kursi roda dengan sangat cepat menabrak seorang pemuda di belakang. Pemuda tersebut menderita sakit di kaki, hingga tubuhnya sedikit gemetaran, dan kehilangan keseimbangan. Peter tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menggenggam pipa baja di tangan pemuda itu dalam sekejap, kemudian mengerahkan kekuatan, dan berhasil merebut pipa baja itu secara langsung. Sialan! Seluruh prosesnya lancar dan mudah. Peter berhasil merebut senjata dari lawan bahkan lawannya belum sempat bereaksi. Swoosh! Saat berikutnya, Peter tiba-tiba mengayunkan pipa baja dan bergerak maju untuk menghalangi. Saking cepatnya hingga dapat terdengar suara pipa baja yang menembus angin. Klontang, 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 klontang. Suara pipa baja saling berbenturan terdengar. Bahkan muncul percikan api kecil karena kekuatan saling bertabrakan yang kuat. Suara tersebut terus muncul, seolah batang besi sedang membentur pagar tangga. Bajingan! Dasar sialan! His, tanganku! Saat berikutnya, sekitar 20 pemuda mundur beberapa langkah secara serempak, semuanya memasang wajah yang penuh heran. Termasuk pemuda bertato itu. Telapak tangannya juga gemetar dan hampir mati rasa. Ketika pipa bajanya bertabrakan dengan pipa baja Peter tadi, dia seolah merasa telah menabrak pelat baja yang kokoh. Kekuatan anti getaran yang sangat besar dari pipa baja itu menyebabkan rasa sakit yang dahsyat di pergelangan tangannya, sehingga pipa baja yang dipegangnya hampir saja jatuh. Yang lain juga tidak mengalami hal yang sama, masing-masing memegang pergelangan tangan sendiri dengan wajah pucat. Semua orang memandang Peter dengan heran. Peter hanya memainkan pipa baja di tangan dengan wajah yang sangat tenang. Dilihat dari ekspresinya, Peter tampak seperti tidak terpengaruh atau terluka sama sekali. Dia jelas mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan dari 20 orang secara bersamaan. Namun, dia tidak terluka, dan justru membantai semuanya satu persatu hanya dengan satu gerakan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dan juga, seberapa cepat kecepatannya, hingga bisa membalas dengan serangan balik melawan lebih dari 20 orang dalam sekejap. Lagi pula, tidak ada yang bisa melihat gerakan Peter dengan jelas. Ketika mereka bereaksi, lebih dari 20 orang yang menyerang Peter benar-benar dikagetkan. Dasar sialan! Pemuda bertato itu menggertakkan gigi dan ingin memaki Peter. Tapi kehabisan kata-kata. Jumlah mereka jelas puluhan kali lipat lebih banyak dari Peter. Terlebih lagi semuanya kekar dan kuat. Mereka yang seharusnya mengeroyok hingga Peter merangkak kesakitan dan memohon belas kasihan di tanah dengan penampilan yang menyedihkan. Tapi apa yang terjadi saat ini benar-benar mengejutkan mereka semua. Maju terus, cepat maju. Pemuda bertato itu menggertakkan gigi, menarik napas dalam, dan memerintah lagi. Shosh! Lebih dari 20 orang bergegas menuju Peter lagi. Desing, klotak. Ekspresi Peter tetap tidak berubah, memegang pipa baja.
dan bersiap untuk menghadapi semua serangan orang-orang itu. Pada saat semua serangan berhasil ditahan, kali ini tatapan Peter menjadi dingin, dan langsung memukul orang-orang itu dengan kuat begitu melihat adanya celah serta kesempatan yang tepat waktu. Seusai baku hantam yang berlangsung beberapa saat, belasan orang sudah dikalahkan dari 20 lebih pemuda maju. Astaga Tuhan! Gadis yang duduk di dalam mobil benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya si cacat tak berguna yang butuh bantuan orang lain untuk naik mobil ini akan sekuat itu. Bukan hanya gadis itu, bahkan sang sopir juga tidak percaya. Tapi percaya atau tidak, faktanya sudah terjadi di depan mata saat ini. Sebagian besar dari sekitar 30 lebih orang yang awalnya agresif dan sombong, sekarang sudah tergeletak di atas tanah tanpa daya. Sedangkan 7 hingga 8 orang yang tersisa hanya berdiri di tempat dengan pipa baja di tangan, dan berada dalam dilema untuk maju atau tidak. Brengsek! Pemuda bertato itu memaki dengan marah. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya dengan erat, dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hatinya. Jelas Peter ini hanya orang cacat, dan dia merasa bisa dengan mudah mengalahkan Peter. Namun, setelah 30 lebih dari mereka maju secara bersamaan, alhasilnya adalah tidak ada satupun yang berhasil melukai Peter sama sekali. Sebaliknya, justru mereka yang dibantai satu persatu oleh Peter. Perasaan tidak berdaya ini bagaikan danau kecil di tengah padang pasir, yang tampak seperti sudah dekat dan dapat dicapai, tapi tetap tidak kunjung tiba walau telah menempuh perjalanan jauh. Ayo sini, lanjutkan, kata Peter sambil mengetuk pelek kursi roda dengan pipa baja. Matanya juga penuh provokasi. Kamu pasti menipu dan curang, kan? Pemuda bertato itu menggertakkan gigi dan memaki Peter. Dulu, aku ini tak terkalahkan di medan perang. Mengalahkan kalian bukanlah apa-apa. Peter perlahan memutar pelek dan bergerak ke jarak tertentu untuk menuju ke arah beberapa orang yang tersisa. Klontang. Klontang. Pemuda bertato dan beberapa bawahannya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di kedalaman mata mereka muncul rasa ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar panik. Kenapa? Takut? Ya. Padahal sudah kuberi kesempatan, tapi masih tidak dimanfaatkan dengan baik. Peter menggelengkan kepalanya secara perlahan, dengan rasa jijik yang mendalam di matanya. Berhenti membual. Pemuda bertato itu sedikit menggertakkan gigi. Dia telah melalui banyak pertarungan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mengalami pembantaian yang seperti ini. Puluhan orang tidak mampu mengalahkan satu orang yang cacat. Kabar ini pasti akan menjadi lelucon jika sampai tersebar. Apa aku sedang membual? Kenapa tidak buktikan sendiri? Ayo, akan kulawan kamu dengan tangan kosong. Peter perlahan mengangkat tangan yang memegang pipa baja, dan melepaskan pipa baja di tangan. Klontang. Suara pipa baja yang jatuh ke tanah dapat terdengar dengan jelas. Ayo. Dengan tangan kosong, Peter perlahan memprovokasi pemuda bertato itu dengan jari. Kamu. Pemuda bertato itu emosi dan menggertakkan gigi, kemudian hendak melangkah maju dengan impulsif. Tapi setelah maju 2 langkah, gerakan kakinya tiba-tiba berhenti. Dia ingat Peter awalnya juga tidak bersenjata, tapi bisa merebut senjata anak buahnya dengan mudah. Jika dia maju sekarang dan senjatanya direbut oleh Peter, dengan anak buahnya yang hanya tersisa beberapa ini, bukankah justru mereka yang akan dibantai lagi? Jadi pemuda bertato itu menggertakkan giginya, dan masih belum siap untuk dibodohi oleh Peter. Kesempatan sudah ada di depan mata kalian. Peter perlahan memutar kursi roda, bersiap untuk masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat ini. Pemuda bertato dan yang lainnya menggertakkan gigi, merasa enggan, tapi sama sekali tidak ada yang berani berbicara. Oh, ya. Saat Peter hendak mendekati mobil, dia menghentikan kursi roda secara perlahan. Katakan padanya kalau aku sudah menyiapkan sebuah hadiah berupa jam untuk keluarga Nilo.
Nanti akan kuutuskan seseorang untuk kirim ke sana. Nada bicara Peter mengandung makna yang mendalam. Pemuda bertato itu menggerakkan mulutnya, tapi tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Pak, tidak setir. Peter menoleh dan melirik sopir itu, sehingga sopir itu baru bereaksi dan bergegas menuju kursi pengemudi. Yah, baik, sini ku bantu naik. Sopir itu ada di depan Peter saat ini, dan tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Dia sering mengemudi dan entah sudah menarik berapa banyak penumpang, jadi bisa dikatakan telah bertemu dengan berbagai macam orang. Pada saat ini, dia memiliki firasat bahwa identitas Peter jelas tidak sederhana, sehingga tidak beraninya bersikap lantang kepada Peter. Terima kasih. Peter memegang pintu mobil dan hendak bangun. Krek. Pada saat ini, gadis di kursi sebelah pengemudi juga keluar dari mobil dengan kepala tertunduk, dan datang untuk membantu dengan wajah memerah. Wajahnya penuh rasa malu dan canggung, serta rasa bersalah. Yang barusan, aku minta maaf. Gadis itu memegang lengan Peter, dan berkata dengan suara rendah setelah hening beberapa saat. Tak masalah. Peter tidak terlalu peduli, dan hanya menarik kembali lengannya. Wajah gadis itu memerah, dan melihat bahwa Peter tidak ingin dibantu, dia langsung pergi untuk memasukkan kursi roda ke dalam bagasi mobil. Mobil dinyalakan kembali dan melaju ke arah depan. Namun, pemuda bertato beserta anak buahnya masih berdiri di depan mereka, dan tidak berniat menyingkir. Sang sopir tampak kesulitan, tapi dia tidak berani berbicara, jadi hanya bisa mengerem dan menghentikan mobil. Gadis itu juga gugup, karena jika orang-orang ini tidak pergi, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengusir. Peter perlahan menurunkan kaca jendela, dan menatap orang-orang ini dengan tenang. Apa mau aku yang setir? Kalian pikir aku tidak berani tabrak, ujar Peter, sambil menaikkan lengan baju. Pemuda bertato itu menggertakkan giginya, lalu memimpin anak buahnya untuk memberi jalan. Sang sopir akhirnya menghela nafas lega sebelum berani menginjak pedal gas dan pergi dari tempat ini. Terima kasih banyak untuk yang tadi. Baru setelah meninggalkan tempat itu, sang sopir menghela nafas panjang, dan merasa lega karena berhasil lolos dari masalah besar. Gadis itu juga mengangguk, dan berterima kasih kepada Peter. Jika bukan karena Peter, maka yang terjadi pasti tidak akan sesederhana dirampok semua harta. Gadis ini mungkin akan dalam bahaya yang lebih besar. Tak masalah, berhenti saja di jalan depan sana. Peter tidak bermaksud berbicara lebih banyak dengan mereka. Dalam benaknya hanya sedang memikirkan apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, rumah Abigail. Carlo dan Alisa sedang duduk di ruang tamu sambil membicarakan sesuatu. Carlo sudah belajar dari kesalahan. Dia menghubungi Alisa dulu sebelum datang ke sini. Namun, Abigail lembur dan belum pulang. Tante Alisa, Abigail masih belum pulang. Gimana kalau aku yang jemput saja? Carlo memandang Alisa dan bertanya dengan hati-hati. Setelah berbicara dengan Alisa hari ini, dia dengan jelas merasa bahwa sikap Alisa terhadapnya telah berubah. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak begitu antusias lagi. Tak perlu jemput, dia tidak tahu kapan pulang kerjanya. Peter yang akan menjemputnya jika perlu. Alisa sedang mengupas biji melon di tangan sembari menjawab dengan santai. Tante Alisa, Anda ini ingin Abigail bersama Peter yang cacat itu? Mata Carlo sedikit melebar, dan berbicara dengan nada keengganan yang dalam. Tidak juga. Tapi aku sudah taruhan dengannya. Jika dia bisa menyatakan cintanya kepada Abigail di Andros Lakeside Hotel pada tanggal 9, maka aku tidak akan mempertanyakan lebih banyak tentang hubungannya dengan Abigail. Dan sekarang aku tidak ingin mengingkari janjiku, ujar Alisa setelah berhenti sejenak, dan menggelengkan kepalanya.